resusitasi neonatus itu adalah salah satu upaya untuk penyelamatan bayi baru lahir yang membutuhkan bantuan hidup ya. Jadi misalnya bayi-bayi yang tidak bugar. Nah, untuk resusitasi neonatus itu kita punya tool ya. IDAI pada tahun 2022 mengeluarkan tools yang baru berupa diagram panduan ya, yang bisa kalian gunakan sebagai panduan ya, panduan untuk kalian melakukan pertolongan ya. Nah, pada resusitasi neonatus itu sebelumnya yang harus kalian lakukan adalah yang pertama konseling antenatal. Wajib ya. Jadi di situ itu kita bermaksud untuk mencari tahu kira-kira bayi yang lahir ini akan bugar atau tidak. Konseling antenatal itu bisa kita tanyakan pada ibunya yang hamil, dokter obstinnya maupun bidan atau perawat yang di ruangan. Kadang kan misalnya kalau partus normal kan mungkin di puskesmas atau apa kan bidan yang ini, jadi kita bisa tanya ke bidannya. Kemudian kita bertanya itu meliputi 4 pertanyaan ya. Yang pertama adalah usia kehamilannya. Kenapa? Karena kita harus tahu dia preterm atau aferem. Kemudian faktor resiko ibu dan faktor resiko janin. Faktor resiko ibu itu meliputi apakah ibunya ini ada hipertensi, kencing manis, atau kondisi-kondisi lain yang nantinya akan menyebabkan bayi ini lahir dalam kondisi tidak bugar ya. Kemudian bayinya seperti apa, janin tunggal atau ganda. Kalau misalnya gemeli atau bahkan sampai triplet kan kalian wajib menyediakan sumber daya yang lebih ya, tidak hanya cukup dengan 2 penolong, pasti nanti akan kerepotan, paling tidak 3 kalau di fasilitas terbatas. TBJ-nya bagaimana, taksiran berat janinnya ya, kemudian JJJ-nya seperti apa gitu, apakah ada kelainan kongenital atau tidak pada saat di USG, itu yang perlu kalian tanyakan. Kemudian ketubannya seperti apa, apakah sudah rembes atau nanti ini sampai jam berapa? 11.30 dok. Ketubannya seperti apa, apakah misalnya sudah rembes, kalau sudah rembes berbau enggak, warnanya seperti apa gitu ya. Karena kan kalau sudah lebih dari 18 jam berarti kan resiko infeksi, jadi dia kan bisa nanti ada gangguan nafas dan infeksi sepsis lainnya. Nah, terus dari apa yang kalian tanyakan ini, kalian menyimpulkan kira-kira bayi ini bisa kita lakukan pemotongan tali pusat segera atau tidak. Maksudnya gini, ada indikasi tidak untuk delayed pot clamping ya. Jadi penundaan dari pemotongan tali pusat. Misalnya kalau bugar kan kita bisa, sebentar ya. Halo Pak, nggih. Bapak di SPA Pak, di lobinya. Iya. Nggih, di lobinya Pak. Saya tadi chat jenengan. Nggih. Di lobinya. Oke, terima kasih. Jadi kalian bisa menentukan. Oh, berarti kalau misalnya dia kemungkinannya tidak bugar, ada preterm, ada distress nafas ya, maksudnya dari DJJ-nya dia fetal distress gitu. Terus misalnya ada ketubannya keruh dan sebagainya, atau sudah keluar meko gitu ya, berarti kan kemungkinannya kalian bayi ini lahir tidak bugar. Jadi tidak ada indikasi untuk penundaan pemotongan tali pusat. Jadi ketika dia lahir, dia harus tali pusatnya segera dipotong dan dibawa ke meja resusitasi bayi ya. Setelah kalian mendapatkan informasi ya jelas kalian juga wajib bertemu dengan ibunya. Mau itu kondisinya nanti perkiraannya baik atau tidak, kita kan tidak ada yang tahu ya. Misalnya memang ternyata dari informasinya baik tapi kok lahirnya jelek, ya bisa-bisa aja. Jadi kalian menyampaikan ke orang tua bahwa saya nantinya akan sebagai dokter yang akan membantu, salah satu yang akan membantu dari persalinan ibu. Mudah-mudahan kondisi bayinya baik, tapi apabila didapatkan kondisi yang tidak baik dan membutuhkan pertolongan, kemungkinan bayinya nanti akan kita lakukan tindakan dan akan dirawat di ruangan bayi gitu. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya sudah, kalian langsung kembali ke tempat kalian bentuk tim ya. Tim itu
memang kalau pada pertolongan persalinan yang sewajarnya itu harusnya 3. Kalian sebagai dokter itu sebagai leader itu yang mengurus RW dan breathing, ya, RW dan breathing. Posisi kalian adalah di atas kepala bayi, ya. Kemudian asisten pertama itu di sisi kiri sebagai sirkulasi. Kenapa dia di sisi kiri? Karena nanti dia yang paling dekat dengan jantung, dia mengurus sirkulasi mulai dari misalnya ada pemasangan infus umbilikal, dia ada shock, bahkan kalau RJP, ya, dia lebih dekat di sebelah kiri. Dia nanti akan membantu RJP. Ingat, kalian tugas utamanya ada RW dan breathing, itu sudah ada tupoksinya masing-masing. Tapi kalau misalnya memang ternyata ada kelelahan dan sebagainya itu cerita lain, ya. Tapi kalian sudah harus tahu tupoksi kalian masing-masing biar pada saat melakukan tindakan nggak bingung sendiri-sendiri. Terus yang satunya itu di sebelah kanan pasien, itu nanti fungsinya misalnya menyiapkan obat-obatan, ya intinya yang inilah yang go-show-nya, misalnya kemana-mana gitu ya, isinya lari-lari kemana-mana, itu yang sebelah kanan. Kemudian kalau sudah kalian bentuk tim sesuai ini, kalian siapkan alat. RW itu yang penting adalah mungkin dari temperatur dulu ya. Temperatur itu kalian siapkan suhu ruangan 26 sampai 27 suhu ruangan, ya. Kemudian kalian siapkan infant warmer. Kalau nggak punya infant warmer, kalian bisa pakai meja itu dikasih lampu 40 watt. Tapi kalau itu infant warmernya harus dinyalakan, ya. Jangan sampai ketika bayi sudah lahir infant warmernya belum dinyalakan, ya percuma, ya. Nanti dia bisa hipotermi, malah kondisinya makin jelek, ya, apalagi bayi preterm. Kemudian dinyalakan, disiapkan lampunya. Kalau nggak punya infant warmer, kalian siapkan kain 3 lapis pada bayi aterm. Kemudian kalian siapkan plastik pada bayi preterm, ya, dan topi. Itu di alur resusitasi ada catatannya semua, ya, di bagian kecil sebelah kanan. Kalau misalnya kalian melihat gini ya berarti sebelah kiri kalian. Tapi itu ada di bagian ujung kecil, usia kurang dari 32 minggu dengan berat badan kurang dari 2000, ya, itu kalian bisa pakai siapkan plastik dan topi. Itu ada catatannya semua di situ. Kemudian setelah itu kalian juga siapkan termometer, ya, untuk mengukur suhunya, memastikan. Kemudian alat yang RW-nya itu kita butuh suction. Mau kalian pakai mukus ekstraktor boleh, mau pakai suction shaker boleh, ya, silahkan, tergantung dari fasilitas yang kalian punya. Terus setelah RW itu kalian juga butuh larinoskop, ETT sesuai ukuran gestasinya atau berat badannya, silahkan. Jadi kalau di bawah 2500 ya jelas pakai yang 2,5, ya. Setelah itu bisa pakai yang 3,5 atau 4. Dan ingat, ETT pada bayi itu non cuff, ya, bukan yang cuff. Kemudian setelah itu kalian siapkan larinoskop sudah, suction sudah, ya. Kemudian ETT sudah. Kalian siapkan lagi kalau untuk breathing, ya, itu tepis resusitator. Alatnya ada yang namanya MixSafe, ada yang mereknya Neopuff. Itu kalian setting dulu. Atau misalnya kalian di fasilitas terbatas, kalian bisa pakai balon tidak mengembang sendiri, tapi itu tidak bisa digunakan sebagai CPAP. Hanya digunakan ketika bayi tersebut misalnya apnum untuk VTP, ya. Tapi kalau kalian punya tipe resusitator atau Neopuff, di setting, ya. Kemudian sungkup sesuai ukuran. Kemudian jangan lupa oksigennya, ya, karena kan breathing. Kalian siapkan oksigennya. Di sirkulasi ya kalian bisa pakai OGT. Kalau nggak punya umbilical venous catheter, pakai ukuran 5, ya. Kemudian kalian bisa siapkan juga infuset pumpnya. Kemudian kalian juga bisa siapkan juga misalnya kalau nggak ada UVC, nggak ada OGT, kalian bisa infus perifer, ya, silakan sediakan juga Abocare. Setelah itu kalian untuk cairannya kalian butuh 2.
NaCl untuk shock ya, loading, D10 kalau dia hipoglikemi. Dosisnya 2 cc per kilo kalau untuk bayi. Untuk obat-obatannya kalian butuh epinefrin itu. Untuk alat-alat yang lain ya kalian butuh timbangan, butuh midline, butuh stetoskop ya, butuh alat-alat lain, timer ya, kalian harus punya timer karena pada saat kita melakukan resusitasi, ketika kita langsung meletakkan bayi itu kita wajib menyalakan timer. Untuk apa? Kita menentukan agar ya, jadi jangan lupa timernya. Dan timer itu juga nanti akan menentukan kebutuhan oksigennya dia apakah sudah sesuai dengan umurnya dia, sesuai menit kelahirannya ya, ada di alur resusitasi. Jadi wajib dinyalakan, tidak hanya punya timer itu ya, wajib dinyalakan. Kemudian monitor ya silahkan kalau ada ya, atau saturasi oksigen silahkan. Setelah kita melakukan ini ya, kita tinggal menunggu waktunya itu bayi lahir. Kalau setelah kita tahu bayi itu akan lahir ya kita pakai kain ya, ketika menerima bayi itu kita pakai kain, jadi jangan pakai tangan kosong, kita menerima bayi dengan kain. Kemudian setelah itu kita konfirmasi, maksudnya kita sendiri yang melihat ya, apakah betul bayi ini preterm atau aterm, kemudian menangis kuat atau merintih ya, atau tidak bernafas, tonus ototnya bagaimana. 3 pertanyaan itu ya di alur resusitasi yang paling atas. Kalau misalnya ada 3 pertanyaan itu, kita tidak bisa ke yang kiri, yang rawat IMD dan sebagainya itu ya, perawatan neonatal esensial kita nggak bisa. Kita langsung haikal, hendak melakukan resusitasi ya. Hangatkan, atur posisi, semi ekstensi, bahunya diganjar ya. Jadi kain 3 lapis, misalnya ini 1 untuk menerima bayi, kemudian 1 untuk alas kepala ya, jadi nggak usah terlalu tinggi, semi ekstensi ya. Ini. Jadi ininya terbuka ya, saluran nafasnya terbuka. Terus sebetulnya yang satunya ini untuk taruh di sini ini ya, untuk alas. Jadi nanti ini bisa digunakan untuk kain yang setelah dia dikeringkan. Jadi nanti kan kainnya diganti, kalian bawa 1 lagi kan kain buat cuma bayi, itu buat sekalian ngeringkan, terus kan kalian buang kainnya. Maksudnya misalnya kalian ambil kainnya yang basah itu, ya sudah nanti diletakkan di sini gitu, fungsinya itu. Terus kalau pada bayi prematur ya langsung dikasih plastik ya, yang dikeringkan hanya wajah, kemudian dipakaikan topi supaya lemak-lemak yang masih ada ini berfungsi untuk mengurangi evaporasi atau hipotermia, jadi tidak dilap ya. Jadi langsung dimasukkan plastik, kemudian dikasih topi, dikeringkan hanya bagian wajah. Hangatkan, atur posisi semi ekstensi ya. Kemudian isap lendir ya, haikal, isap lendir jika perlu. Kalau misalnya dia ada mas atau mekonium aspirasi ya, curiganya misalnya udah keluar meko dan sebagainya, kalian pakai suction ukuran paling besar, ukuran 15 suction ya. Kalau nggak ada pakai mukus ekstratol. Intinya patensinya harus baik. Terus habis itu kalian keringkan. Kenapa keringkan itu dilakukan setelah isap lendir? Karena kalau misalnya kalian keringkan, dia ini juga berfungsi sebagai rangsang taktil. Jadi pada bayi-bayi itu tidak usah kalian pukul-pukul ya. Kalau dia bugar dia pasti akan menangis. Tapi mau kalian, kalau tidak bugar mau kalian pukul-pukul apa ya, dia nggak akan ini gerak dan sebagainya ya. Jadi nggak usah ini, kalian keringkan aja, itu sudah termasuk merangsang taktil. Nah, kenapa kalau kita itu harus isap lendir dulu? Kalau kita merangsang taktil dia nangis, otomatis dia makin aspirasi kalau belum kita isap lendir-lendirnya ya. Jadi itu untuk mengurangi resiko aspirasi, makanya itu urutannya itu sudah disesuaikan ya. Kita isap lendir dari mulut baru hidung ya, terus baru kita keringkan dengan harapan ya nanti dia akan menangisnya lebih kencang dan sebagainya, tapi RW-nya sudah paten ya, tidak ada resiko untuk terjadinya aspirasi ya. Kemudian habis itu setelah keringkan ya, atur posisi kembali, letakkan ya, maksudnya di bagian banget, kita lihat ya, napasnya bagaimana. Alur resusitasi itu ada 2 setelah langkah awal ya, ke kanan atau ke kiri. Ke kanan itu dia tidak bernapas, apnu atau megap-megap
gasping itu tadi, ya napasnya satu-satu. Kalau yang ke kiri itu dia bernapas spontan, tapi biasanya mungkin ada retraksi, ya, atau tidak, ya gitu, atau biru. Gitu. Tapi intinya yang ke kiri itu dia ada napas spontan, yang ke kanan dia tidak bernapas atau ada napas spontan tetapi tidak adekuat. Beda ya tadi yang sudah saya sampaikan retraksi itu dengan gasping, ya. Dia nggak ada napasnya. Kalau gasping itu ya satu-satu gitu. Nah kalau misalnya gasping ya kita harus VTP, ya VTP. Habis kita dengan balon tidak mengembangkan ini kita sambungkan ke ini, terus kita pasang sungkuhnya. Nanti ini kita sambungkan ke selang oksigen, itu mengalirkan oksigen 40%. Kalau yang ini hanya 21%. Kalau kita sambungkan ke oksigen itu 40%. Kalau ada reservoirnya itu 100%. Ya, 100% itu kalau kita mau RJP. Ya, tapi pada bayi ingat, pada bayi itu pernapasan yang utama, karena itu faktor fisiologis dari dalam kandungan terus adaptasi keluar. Jadi jangan harap kalau misalnya napasnya itu nggak bagus dan jantungnya bagus, nggak mungkin. Ya, jadi perbaiki dulu napasnya. Makanya kalau pada resusitasi jantung paru pada bayi, sebelum kita lakukan pemijatan jantung, kita wajib intubasi. Karena patokannya adalah kita sudah memberikan napas adekuat, VTP yang adekuat. Tidak membaik, ya, sampai intubasi tidak membaik, denyut jantung juga tidak membaik, ya, baru kita RJP. Karena mekanisme fisiologis bayi seperti itu, beda dengan anak atau orang dewasa yang kita RJP dulu, kita pijat dulu, baru kita intubasi kalau kita mampu. Pada bayi berbeda, kita wajib intubasi dulu sebelum kita lakukan pemijatan jantung, gitu ya. Jadi kita VTP nih, ya VTP dengan si klem, ya. Ingat, karena ini kecil ya, jangan sampai tangan kalian itu mengenai krikoidnya. Jadi di samping dari pipinya ini ya, yang 3 jari kalian, yang 2 ya C sama iklan, ya. Jangan sampai ke depan gini, nanti ini nggak buka namanya ya, kalian sama aja nggak ngasih bantuan nafas. Terus sungkupnya juga harus sesuai ukurannya, menutupi dagu, mulut, di antara mata, ya, tidak menutupi mata, gitu. Ini harus kencang, ya. Terus kalian pompa, ya, kalian pompa, tekan lepas-lepas, tekan lepas-lepas. Dadanya mengembang atau enggak? Kalau dadanya mengembang berarti pemberian VTP kalian baik, kalian lanjutkan selama 30 detik. VTP efektif namanya, ya, 30 detik. Tapi kalau misalnya VTP kalian itu tidak adekuat, misalnya kalian VTP gini, tidak mengembang dadanya, kalian wajib koreksi, namanya stripta. Perbaiki sungkup, reposisi, ya, itu yang 2 awal. Kalian cek lagi dadanya sudah mengembang atau belum. Kalau belum, isap lendir, buka mulut, ya. Isap lendir lagi, buka mulut. Kalian coba lagi, masih belum mengembang dadanya, kalian naikkan tekanannya. Kalau pada bayi aterem itu sebetulnya makanya butuhnya adalah mixtape ya, atau tepis resusitator, karena kita bisa menghitung tekanannya. Karena kalau seperti ini hanya 40, semua tuh 40 untuk PIP-nya. Padahal kalau pada bayi prematur itu kan kita tidak sampai 40 gitu. Nah ini ya udah tekanannya cuma segitu aja, nggak mengembang juga ya intubasi gitu, ya, nggak mengembang juga intubasi. Tapi kalau misalnya sampai isap lendir, buka mulut, dia mengembang, ya udah lanjutkan lagi VTP efektif 30 detik, baru dievaluasi lagi pola nafasnya seperti apa, denyut jantungnya seperti apa. Kalaupun misalnya sampai intubasi, setelah kita intubasi yakin masuk, ya, kanan kiri sama, berarti harusnya kalau kita VTP dia sudah harusnya efektif, karena kita yang kontrol, ya, dia sudah adekuat hitungannya. Kita lanjutkan dulu VTP efektif 30 detik. Setelah intubasi kita nilai denyut jantungnya. Kalau di bawah 60 dengan VTP efektif, ya sudah, mau tidak mau di pemijatan jantung. Pemijatan jantung itu ada 2 jenis, yang menggunakan jempol, ya, ada yang menggunakan jari. Ya. Kalaupun ingat ya, kalau kita RJP kita butuh alas yang keras. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai jempol pun, tangan kalian yang lain harus berada di
belakang badannya bayi. Itu sebagai alas keras ya. Kalau misalnya kalian mau pakai yang jari seperti ini, tangan yang kiri kan kalian masukkan di belakang badannya ya sebagai alas. Jadi intinya harus keras, harus ada bantalannya gitu ya. Terserah kalian mau seperti apa caranya ya, ada dua seperti itu. Kemudian kalian lakukan evaluasi untuk pemijatan jantung paru sama pemberian oksigen VTP itu selama 60 detik ya. Dikatakan efektif seperti itu. Nanti kalau misalnya masih belum ini ya kalian ini lagi masukkan obat dan sebagainya ya. Nah kalau bayinya itu ternyata ke kiri ya, nafas spontan ada nih ya. Kalau misalnya nafas spontannya bagus, maksudnya nafas spontan ada ya, kalian boleh cek denyut jantung. Intinya itu mempersingkat waktu aja, efektif efisiensi. Ya sebetulnya ke kanan pun juga harusnya pengembangan dada sama denyut jantung ya, tapi mempersingkat waktu ya. Kalau pada bayi, kalau misalnya ini ya dicek dulu dadanya ngembang atau enggak, pola nafasnya gimana. Tapi kalau ujian ya mungkin nanti tetap harus dicek ya, nafasnya gimana sama denyut jantungnya. Yang kiri kalian nafas spontannya ada, kalian lihat pasti denyut jantungnya di atas 110 ya. Lalu kalian evaluasi napasnya seperti apa, adakah retraksi atau enggak. Kalau misalnya ada retraksi, kalian pasang CPAP ya. Kalau kalian punya MagSafe atau Tepis Resuscitator atau Neopath itu yang mereknya itu, kalian bisa pakai CPAP. CPAP-nya itu kalian set di PEP 7, fraksinya sesuai usia dia ya, sesuai kebutuhan. PIP-nya kalau aterem itu 30 sampai 40, kalau prematur 25 sampai 30 ya. Itu bisa kita atur pakai ini. Tapi kalau kita nggak punya ya sudah, mau nggak mau ya nasal kanul rujuk. Ya tergantung device oksigen yang kalian punya apa. Tapi ingat tidak di VTP ya, CPAP itu tidak di VTP, hanya kalian tempelkan. Ya, kalian tempelkan, kalian pasang single nasal prong kalau misalnya kalian mau transport ya. Jadi single nasal prong itu kalian pakai ETT ukuran 2,5. Kalian pakai ETT ukuran 2,5 yang ini salah ya, ini kan cetaknya, kita nggak pakai kan. Jadi kalian potong seperti ke atas. Kemudian seperti ke atasnya kalian buang. Kalian tempelkan lagi yang ini, yang alatnya yang ini ya. Kalian tempelkan ke sisanya yang tadi kalian potong itu. Terus kalian masukkan nih ke hidungnya sebatas hitam-hitam ini loh gitu. Terus kalian fiksasi seperti fiksasi ETT, itu namanya nasal prong ya. Itu nanti yang ini disambungkan ke CPAP-nya. Terus ini enggak ada gitu ya. Itu jadi untuk memudahkan kalian tidak perlu memegang, kan memang tidak di VTP, tapi kalau misalnya kagak kalian pegang kan ya jatuh-jatuh begini ya. Jadi itu sebagai pengganti untuk transport ya. Kalian misalnya ada retraksi ya udah CPAP PEP 7 fraksi sesuai ini. Sambil kalian evaluasi retraksinya memberat atau tidak. Kalau kalian retraksinya memberat, kalian naikkan PEP-nya jadi 8, fraksinya di maksimal 40%. Kalau sudah dengan PEP 8 fraksi 40% kok ya tetap retraksinya berat, berarti dia gagal CPAP, kalian wajib intubasi dan pasang ventilator seperti itu. Kalau misalnya napasnya oke, denyut jantungnya oke ya, nggak retraksi, tapi ternyata dia biru, ya kalian cek saturasinya sudah sesuai belum dengan usia menitnya itu. Kalau belum, kalian naikkan fraksinya supaya sesuai dengan target saturasi yang di tabel yang di sebelah ke kiri ya. Kalau misalnya di kotakan itu ada tabel target saturasi oksigen pada bayi sesuai usia menitnya. Itu kalian naikkan fraksinya di situ, atau kalian berikan nasal kanul. Terus nanti naikkan nasal kanul cuma sampai 2 liter, kalian ganti device-nya. Misalnya kalian pakai apa. Kemudian kalian juga jangan lupa screening CCHD-nya ya. Barangkali dia sianosis karena punya critical congenital heart disease seperti TOF ya, TGA, itu yang menyebabkan dia biru. Karena kalau pada MJB yang asianotik jarang yang sampai biru. Jadi kalian berikan oksigen aliran bebas sampai target saturasi terpenuhi dan dia tidak sianosis gitu ya. Itu kalau misalnya bayinya tidak bugar. Setelah kalian bayinya tidak bugar ya, kalau sudah tata laksana sudah maksimal ya tinggal dikirim, kalian harus
menyesuaikan dengan yang namanya stable. Stable itu sugar, temperatur, RW, blood pressure, lab, sama emotional support ya. Jadi kita hitung sugernya berapa ya, karena supaya kita mencegah dia jatuh lagi ke kondisi yang jelek ya, karena kan kita mau transport ke ruangan pun juga butuh waktu kan. Jadi harus distabilisasi pasca resusitasi. Sugernya ditentukan harus lebih dari 50. Kemudian temperaturnya harus 36,5 sampai 37,5 ya. Kemudian RW-nya paten atau enggak ya. Kalau misalnya sudah dengan intubasi ya, intubasinya dipastikan ETT-nya terfiksasi dengan baik, nasal prongnya terfiksasi dengan baik. Terus blood pressure, kita lihat akalnya dingin enggak, ADP-nya kuat atau enggak, CRT-nya lebih dari 2,3 atau enggak. Intinya dipastikan tidak shock. Kemudian kita pemeriksaan lab, paling tidak DL ya, gula darah silahkan mau pakai dikonfirmasi dengan darah yang vena. Kemudian kultur darah kalau misalnya memang punya akses ya sebelum pemberian antibiotik. Kemudian kita menyampaikan ke keluarga bahwa ini anaknya sudah lahir dengan kondisi demikian, akan dilakukan perawatan di sini, sambil kalian juga menghubungi tempat kalian yang nantinya akan ditempati, apakah sudah siap belum, mau minta tolong disiapkan ini gitu. Kalau sudah siap minta tolong dikabari gitu. Jadi ada komunikasinya. Terus itu yang stable. Nah kalau misalnya bayi itu bugar ya, tidak ada checklist 3 tadi itu, materem, menangis kuat, tonus otot baik, kalian bisa ke perawatan esensial ya. Tetap langkah awal ada ya, tapi biasanya kalian di perutnya ibu, tidak di meja resusitasi. Ketika dia lahir, dia diletakkan di perut ibu kan pasti juga sudah di suction dengan dokter obstinnya ya, sudah di suction, dikeringkan, dirangsang taktil gitu, kalian tempelkan di tubuh ibunya sambil dievaluasi tanda bahayanya ya. Hipotermi masih ada ya, karena kan memang itu proses ya. Jadi sebetulnya IMD itu tidak hanya ditempel, ditunggu sampai benar-benar anaknya itu, bayinya itu benar-benar menghisap, menemukan ibunya. Itu namanya keberhasilan IMD ya, menetek gitu. Jadi tidak hanya sekedar ini hanya memenuhi syarat dilakukan IMD itu, yang enggak seperti itu sebetulnya ya. Jadi diletakkan, sambil dilihat, dipantau, dievaluasi tanda bahayanya. Habis itu kalian periksa, kalian injeksi vitamin K, imunisasi hepatitis B ya, salep mata gitu ya. Pada bayi yang ini tuh nanti kalau sudah lebih stabil, bisa kalian suntik injeksi vitamin K, salep mata, pengukuran panjang badan, tinggi badan gitu ya. Jadi kalau misalnya bugar ya kalian larinya ke perawatan neonatal esensial. Kalau misalnya tidak bugar, kalian larinya ke resusitasi neonatus. Itu ada yang mau ditanyakan? Waktu yang udah habis. Silakan. Izin bertanya, untuk siklus resusitasinya untuk neonatal dan dewasa sama nggak dok? Kayak 30 penekanan terus. Oh ya, saling maaf aku belum bilang ya. Jadi kalau pada bayi itu 3 satu, pijatnya 3, TTP-nya 1. 3 satu ya, beda dengan anak ya. 3 pemijatan 1 PTP, 3 pemijatan 1 PTP, 3 pemijatan 1 PTP ya. Thank you udah ditanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? 60 detik ya? Iya, 1 menit. PTP efektif 30 detik. Makasih dok. Sama pas pijat jantung, apakah perlu alas yang datar atau bisa digendong atau gimana dokter? Ya sebetulnya kan kalau infant barbermu itu keras ya. Terus ini ya kadang kasur kayak gini. Cuman makanya tadi kan memang butuh keras. Berarti kita kan punya tangan. Ya. Makanya tadi saya bilang tangan kalian yang 4 jari ini di belakang, atau misalnya kalian pakai yang seperti ini, 1 jari ini sebagai alas. Gitu. Ya karena kan dia luasnya kan juga nggak begitu ini ya, besar ya. Maksudnya luas permukaan tubuhnya kan nggak begitu besar. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin bisa kita akhiri ya.